Insya Allah siap, Bu. Siap ya. Nah, Ji. tenang dulu, santai supaya bisa mengeluarkan ilmu-ilmu yang ada di kepala ya. Ji. Ya, saya minta diceritakan saja secara singkat RPP-nya ya. Meliputi materi, tujuan, kemudian metode, dan alat ukurnya, instrumennya. Ji. Sambil saya tayangkan, nopo hanya lewat saya dengan jawaban saja? Boleh ditayangkan. Saya tayangkan RPP ini pun, Bu. Ya, cuma dijelaskan poin-poinnya tadi aja ya. Oh, Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya pakai adalah RPP 1, Bu. 81. Untuk judulnya adalah Perkembangan Islam pada Masa Modern, dimulai tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Untuk KD-nya, ini KD-nya 3.11, menelaah perkembangan Islam pada masa modern. Kemudian IPK-nya, menganalisis sejarah perkembangan Islam, meliputi ada nanti tempat pusat peradaban Islamnya pada masa modern. Kemudian menampilkan tokoh-tokoh pembaruan Islam di masa peradaban Islam, mengkategorikan faktor-faktor. Langsung tujuannya. Tujuannya saja. Untuk tujuannya, setelah membaca modul, menyimak video, dan berdiskusi dengan guru, peserta tentang sejarah peradaban Islam, peserta didik mampu menganalisis sejarah perkembangan Islam, itu untuk IPK yang pertama. Kemudian yang kedua, melalui video sejarah peradaban Islam pada masa modern dengan pendekatan saintifik, peserta didik mampu menampilkan tokoh-tokoh pembaruan Islam pada masa peradaban dengan benar. Setelah berdiskusi dengan guru, peserta didik mampu cukup. Cukup ya, Bu. Nah, untuk bagian C, ini nanti kasih penomorannya yang benar ya. Kalau penulisan tuh nggak boleh pakai titik-titik seperti itu ya penomorannya. Yang ini, Bu, di indikator ini. Iya. Ya, C ini yang C ini. C bagian C itu. Tujuan itu loh, Bu. Terus bawahnya tentang pengembangan karakternya. Apa yang dikembangkan, Bu? Yang mau dikembangkan? Apa ini, saja Bu, yang mau dikembangkan? PPK-nya. Baca. Ya, religius, kerjasama, tanggung jawab, disiplin, dan kreatif. Ini dilihat ketika. Mengapa? Ini dilihat ketika mereka berdiskusi, Bu. Jadi saya melihat mereka dari segi kerjasamanya bagaimana di dalam diskusi, tanggung jawabnya, disiplin, dan kreatif nanti bisa dilihat ketika di penilaian psikomotoriknya, ketika presentasi di depan. Nah, sekarang penjenengan coba cek ya. Apakah itu cocok dengan instrumennya? Nanti dicek ya. Kalau saya lihat memang nggak cocok ya di instrumen. Ini penomoran F itu ya nggak benar ya, Bu ya. Oh, Bu. Cara penomorannya itu ya, karena ini kan untuk latihan untuk membuat PTK nanti laporan PTK ya. Kalau penomoran yang bagian D itu udah benar, tapi F, G itu nggak benar ya. Nah, terus tadi diingat-ingat ya, tadi karakter yang mau dikembangkan adalah ada religius, ada ini dan seterusnya ya. Nah, di bawah instrumennya itu nggak cocok gitu. Nanti harus sesuai kan, kalau karakter yang mau dikembangkan ini berarti nanti instrumen untuk mengukurnya juga harus sesuai. Nanti cek. Kayaknya religius nggak ada gitu. Gitu ya. Penyen tahu bagaimana sih syarat merumuskan tujuan? Bu, cara merumuskan tujuan pembelajaran itu syaratnya ada A, B, C, D. Audience, behavior, condition, sama degree. Ya, di rumusan tujuan penjenengan itu conditionnya yang mana?
Conditionnya yang mana? Niki Bu, peserta didik mampu menganalisis sejarah. Peserta didik itu apanya? Audien. A. Audien. Behaviornya yang mana? Setelah membaca, menyimak video, dan berdiskusi. Conditionnya, C-nya? Maka peserta didik mampu menganalisis sejarah. Menganalisis itu apa? Behavior kan ya? Behaviornya itu menganalisis. Behaviornya itu menganalisis. Mampu menganalisis, mampu menjelaskan, mampu menguraikan, gitu kan? Degree-nya yang mana, Bu? Dengan tepat. Dengan tepat, ya oke ya. Ya, berikutnya. Mengapa menggunakan PBL? Karena saya rasa dan setelah saya mengamati di materi sejarah itu kan siswa itu juga kurang aktif gitu Bu dalam pembelajaran. Jadi ketika mereka ditampilkan suatu permasalahan akan membuat mereka lebih aktif untuk mempelajari materi sejarah. Ya, kalau gitu jenengan coba sekarang praktekkan mengajar ketika penjenengan menampilkan problem. Katanya kalau nggak ditampilkan problem nggak semangat ya. Ya kan? Berarti ini saya tampilkan PPT saya? Nggak usah lah, ngajar aja pas ngajar. Tapi menampilkan masalah gitu. Maksudnya dari apa namanya? Dari penyampaian saya? Iya, dari penyampaian. Langsung ke problematika pembaharuan. Langsung ke problematika. Ini saya ngambilnya, saya menyajikan dari setelah siswa itu ditampilkan pendahuluan tentang materi sejarah, tapi saya belum menjelaskan tentang pembaharuannya, tokoh-tokohnya, baru sekilas tentang gambar-gambar, gambar dari para tokoh, kemudian ada saya buat bagan juga. Di situ saya membuat bagan tokoh yang berperan di bidang keagamaan, sosial, sama pendidikan. Setelah siswa mengamati, kemudian saya mengajukan atau memberikan problem. Nah, di situ siswa saya suruh mengamati jika ada. Iya, jenengan praktekkan, bukan diceritakan tapi dipraktekkan. Dipraktekkan waktu ngajar anak-anak gitu ya. Oh, gitu. Anak-anak untuk pembelajaran sejarah ini nanti untuk apa namanya? tahapan yang kedua di PBL itu adalah mengorganisasikan siswa kepada permasalahan. Jadi ketika ada pembaharuan, namanya pembaharuan, memperbaharui itu tidak mudah. Apalagi sudah pada posisi nyaman. Ketika umat Islam masuk ke dalam peradaban masa modern, di situ mulai kebangkitan, kemajuan, akhirnya di sini nanti diberikan beberapa permasalahan dari beberapa faktor. Yang pertama nanti. Ya, itu jenengan cerita ngajar ngomong sama murid kayak gitu. Itu baru memberikan masalah, Ibu. Saya belum sampai. Belum itu pengantar tadi. Iya. Gitu. Oke. Kalau gitu penjenengan praktekkan menutup pelajaran. Menutup pelajaran yang sambil memberikan pesan agar karakter-karakter yang jenengan sasar tadi bisa berkembang pada diri siswa. Untuk pembelajaran hari ini kita tutup dengan menarik kesimpulan bersama, yaitu yang pertama tentang tokoh-tokoh Islam yang mengadakan pembaharuan. Kemudian tadi juga kita sudah belajar dari faktor-faktornya, ada keagamaan bidangnya, pendidikan, kemudian ada politik. Dari sini nanti, dari cerita-cerita tadi para tokoh Islam, kita itu bisa mengambil sejarah atau iktibar, mengambil hikmah dari karakter para tokoh pembaharuan Islam, diantaranya di situ tadi adalah ada religiusnya, kemudian saling bekerja sama,
Kemudian ada tanggung jawab, disiplin, dan kreatif di sini. Untuk pembelajaran hari ini saya akhiri karena kita sudah menarik kesimpulan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Bu. Ini saya saran ya. Nggih, Jadi Bu. walaupun tugas guru itu ditutup dulu boleh, ditutup. Jangan ditutup, jangan tutup ya slide-nya ya. Nggih. Walaupun tugas guru itu memang perlu menyampaikan tujuan belajar, dan tujuan pembelajarannya harus disampaikan kayak gitu ya. Tapi jangan detail banget bahwa guru itu harus mendorong siswa. Guru itu jangan yang kayak detail kayak di RPP itu jangan disampaikan banget ya, Bu. Yang tadi loh. Bu. Nggih. Gitu. Nggih, Bu. Ya. Kemudian penjenengan coba lihat apa ya? Lampiran 2. Lampiran 2 instrumen penilaian aspek pengetahuan. Lampiran 2. Penilaian aspek pengetahuan. Kognitif nih, Bu? Ya. Nggih. Sudah ketemu? Ini masih turun, Bu, sebentar. Nah, terus di bawah, Pak. Kelewatan, Bu. Bentar. Nah, ini sampun. Sudah ketemu? Niki kognitif. Nah, nomor 1 gitu ya, nomor 1 ya. Nggih. Peserta didik dapat menganalisis sejarah perkembangan Islam pada masa modern. Oh ya, di RPP ini juga tetap harus menggunakan EYD, kapan yang harus huruf besar gitu ya, Bu ya. Oh, nggih, Bu. Nggih. Nah, itu kan ada instrumen di kolom kanan itu ada instrumen. Ada pertanyaan gitu kan ya. Bagus ya. Bagus jenengan karena sudah memaparkan sebuah problematik ya. Cuma berkaitan dengan jawabannya, itu jawabannya mestinya kayak gitu ya, Bu ya. Pada masa modern itu jawabannya, kunci jawab itu. Pada masa modern. Oh, niki nggih. Pada masa modern umat Islam niki. Ah, itu kunci jawab ya. Nggih. Nah, kalau siswa bisa menjawab seperti itu, skornya berapa, Bu? Nilainya berapa? Ini karena 5 soal uraian, jadi saya buat satu soal itu nilainya nanti 20, Bu. Jadi nanti totalnya 100. Satu soal nilai 20, oke. Kapan siswa itu dikatakan mendapat nilai 20? Bila apa? Bila jawabannya sesuai dengan yang saya tanyakan. Ini kan menganalisa menganalisa usaha apa saja yang umat Islam melakukan pada periode modern. Iya, makanya. Nah, siswa dikatakan nilainya 20 bila siswa menjawab, itu Bu, yang pertama, umat Islam dapat mengejar ketertinggalannya dari bangsa Barat, seperti memperbaiki sistem pemerintahan dari kerajaan menjadi demokrasi. Kemudian kembali kepada sumber hukum Islam, Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, itu nanti buat kriteria lagi, Bu. Dikatakan 20 bila jawaban, karena ini uraian. Kalau uraian itu lebih jelimet ya kriterianya. Iya, ya jadi nomor 1 siswa akan dapat nilai 20 bila ada aspek 1, 2, 3 gitu. Dapat nilai 10 atau separuh bila ada unsur apa. Dikatakan dapat nilai 15 bila apa, 5 bila apa. Jadi bisa dibuat 4, 5, 10, 15, 20. Itu kriterianya. Karena ini uraian dan banyak aspek gitu. Sehingga jenengan ada panduan untuk menilai. Itu ya. Bu. Nah, kemudian yang terakhir ini jenengan bisa lihat apa sih namanya instrumen ya. Instrumen tadi yang saya bilang untuk mengukur aspek afektif, sikap itu belum cocok dengan di atasnya, nanti disesuaikan gitu ya. Bu.
J. Ya, saya rasa itu dari saya, Pak. Penulisan sumbernya udah bagus, hanya penomorannya ya. Penomoran masih banyak yang belum benar. Oke, saya kembalikan pada Pak Mufid. Matur nuwun, Bu. Niki saya tutup ya, Pak ya. Ya, ditutup saja. Sampun. Terima kasih Bu Lili atas ujian yang diberikan kepada Bu Lulu Fikriyah. Selanjutnya beberapa hal yang tadi sempat saya simak bahwa memang ketika Ibu ingin membuat penilaian dalam bentuk analisis, memang problemnya adalah menentukan kriteria penilaiannya. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Bu Lili itu nanti tolong diperhatikan bahwa nilai 20 jika begitu, nilai 15 jika, nilai 10 jika dan seterusnya. Karena memang dalam evaluasi pendidikan memang semuanya harus terukur meskipun tidak seperti matematika, tetapi ukuran ditetapkan terlebih dahulu. Di RPP Bu Lili tadi, Bu Lulu tadi belum muncul. Terus kemudian saya senang bahwa itu tidak berubah dalam arti sejak berteaching kelihatan nyaman saja, dan itu harusnya memang seorang guru ketika menjalani profesinya harus nyaman. Perkara di sana ada masalah baru kemudian dipecahkan secara kreatif. Tapi dari gaya bahasa yang Ibu pakai sebenarnya sudah mencerminkan kalau bahasa Bu Lili ini tenang, jadi bisa berpikir secara jernih. Oke, selanjutnya saya ingin menguji baca tulis Al-Qur'annya saja. Silakan dibuka surat Asy-Syu'ara, Bu. Gitu, Pak. Sebentar, ini saya cari. Ya, surat yang ke-26. Asy-Syu'ara. Ya, surat ke-26. Nggih, sampun, Pak. Asy-Syu'ara. Ya, dibaca 5 ayat yang pertama, Bu. Oh, nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ayatul kitabil mubin. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Inna sya'nu nazzil alaihim minas sama'i ayatan fadallat a'naquhum laha khadi'in. Wa ma ya'tihim min dzikrim minar rahmani muhdatsin illa kanu anhu mu'ridin. Shadaqallahul adzim. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Sampun. Oke, terima kasih. Yang ayat pertama itu disebut apa, Bu? Fawatihus suwar nggih. Fawatihus suwar. Kemudian bacaan tajwidnya apa itu? Tosimim itu untuk toknya ya, mat harfi mukhaffaf. toknya mat harfi. Nggih. Karena mat harfi mukhaffaf. Karena to itu panjangnya di sini kan seperti matobi'i, jadi ringan. Untuk pengucapan hurufnya ringan. Ya. Terus sinnya? Sinnya masuknya
mat harfi musakol. Karena dia untuk pengucapannya agak berat, agak panjang daripada yang depannya. Berapa alif, Bu? Untuk mat harfi yang sin. Oh, yang sinnya nggih. Mat harfi musakol nggih. Nggih. Itu Alif 2 berapa alif alif? sampai 4 alif. 2 alif ya. Nggih. Oke. Selanjutnya yang ayat kedua. Nggih. Ayat kedua itu ada bacaan apa saja? Oh, nggih, Pak. Tilka ayatul kitabil mubin. Ayat itu adalah matopi'i karena ada fathah ya sebelumnya. Sebelumnya itu huruf berharokat fathah bertemu dengan alif sukun. Termasuk bacaan matopi'i dibaca panjang 1 alif 2 harokat. Al-kitabi. Al itu adalah huruf alif lam. Al-Qamariyah. Alif lamnya terbaca. Kitabi. Tanya itu adalah matobi'i, panjangnya 1 alif 2 harokat. Al-Mubin, alif lamnya itu sama Al-Qamariyah. Alif lamnya terbaca jelas. Mubin itu adalah matobi'i, di akhir kalimat dinamakan mat arid lisukun. Karena itu nunnya disukun. Kemudian untuk panjangnya bisa 4 harokat atau 6 harokat. Ngoten, Pak? Ya. Oke, sekarang Ibu hafal Al-Bayyinah? Saya hafalnya surat Al-Infitor, Pak. Apa surat? Al-Infitor. Oke, Al-Infitor, silakan. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idas sama'u fatarat wa idal kawakibun tasarat wa idal biharu fujirat wa idal quburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin thumma ma adraka ma yaumuddin shadaqallahul adzim. Oke, ditulis yang tadi Bu, yang As-Syu'ara 1 sampai 3 ditulis. Oh, nggih, Pak. Lah terus nanti dikirimnya gimana? Nanti diperlihatkan dan difoto, dikirim ke WA saya. Oh, Sekarang gitu. langsung ditulis. Oh, gitu.
Sudah dulu. Oke Pak, niki kurang dikit. Sampun Pak. Ya, di foto langsung aja. Foto. Apa diperlihatkan sini kok nggak kelihatan Pak? Nggak kelihatan, nggak kelihatan. Nah, di foto terus dikirim ke WA saya. Oh, nggih, Pak. Nggih. Oke. Sekarang ya, Pak? Ya, langsung. Oke, saya senang Bu Lulu ternyata memenuhi paling tidak sesuai dengan harapan bacaan Al-Qur'annya cukup lumayan baik. Terus paling kalau mau meningkatkan ya apa ya, intonasi atau gaya bacaan saja atau tahsin. Terus kemudian dari sisi tajwid Ibu lumayan menguasai. Jadi yang kami harapkan juga panitia nasional ya paling tidak kayak gini, kalau guru profesional itu ya membacanya bisa, kemudian tajwidnya bisa, kemudian tulisan Al-Qur'annya juga baik begitu. Itu adalah harapan dari panitia nasional dan dari kami. Maka melihat yang kemarin saya malah jadi kepikiran jika perlu nanti ada semacam apa ya, mengusulkan ke pusat untuk melakukan training baca tulis Al-Qur'an bagi guru gitu. Jadi BTG bagi guru ini menjadi penting karena yang saya lihat kemarin tulisan Al-Qur'annya juga kurang bagus, terus bacaannya kurang bagus, tajwidnya juga enggak mudeng gitu loh. Jadi ini jadi pemikiran saja saya nguji yang pertama, saya dan Bu Lili, mosok maca Al-Qur'an gak iso, mosok bar maghrib gak ngaji gitu, mosok bar subuh gak ngaji gitu. Oke, saya senang Ibu sudah selesai. Oke, silahkan bisa meninggalkan ruangan, kemudian dilanjutkan oleh Bu siapa tadi? Bu Nurul ya. Yang Nurul. Bu Nurul. Habis Bu Nurul baru Pak Hermawan dan terakhir Pak Misbahul. Pak Hermawan bantu manggilkan Bu Nurul ya. Niki saya langsung live mawon. Iya, Matur nuwun Bapak Mufiq, Ibu Lili, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selalu. Nah, ini Bu Nurul cepat mantap nih. Kalau gini cepat. Iya. Terus ini nanti pengawasan khusus Bu Lili, ini Bu Nurul ini kan ngajarnya di Futuhiyah. Kalau ngajinya nggak bagus, awas nanti. Kalau tulisannya nggak bagus, awas pokoknya. Nggak akan saya luluskan. Kalau yang lain kurang dikit-dikit nggak apa-apa. Khusus Bu Nurul nggak boleh kurang untuk jatuh Al-Qur'annya nanti. Di Futuhiyah deh. Monggo Bu Lili, langsung. Ya, Bu Nurul, gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, saya Bu. Sudah siap ya? Insya Allah, Bismillah Bu. Siap ya, ya. Bisa ditayangkan dulu RPP-nya. Kemudian dijelaskan singkat saja. Dijelaskan singkat, materi, tujuan, dan metode. Ya, saya minta menjelaskan itu hanya untuk persepsi saja supaya